محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Belajar dari orang Wahabi hukumnya haram. Jadi bukan Wahabi saja, setiap aliran batil, aliran sesat. Jadi belajar Islam harus belajar dari orang Islam yang dari segi akidahnya sahih dan furu'iyatnya juga sahih. Alhamdulillah. Walaupun orang Wahabi bukanlah orang kafir, tetapi mereka adalah muslim yang sesat dan menyesatkan. Bahasa akidahnya disebut dengan mujassimah, musyabbih. Maka karena dari apa yang mereka ajarkan itu di dalamnya ada bau-bau kesesatan, maka tentu belajar dari mereka hukumnya hukumnya haram. Belajar di SD-nya mereka haram hukumnya. Paham tidak? Belajar di SMP-nya mereka haram hukumnya. Haram. Kenapa? Karena tentu mereka punya misi dalam rangka untuk menyebarkan faham sesat mereka. Ada SD yang dibangun sama orang Wahabi. Kelas 1 belajar, tidak ada pembahasan biasa. Kelas 2 belajar, belum ada pembahasan macam-macam. Kelas 3 juga begitu, kelas 4 juga begitu. Sampai naik kelas 5, kelas 6 mulai racun-racun faham kesesatan mereka mulai dikasih masuk. Dan ini salah satu cara-cara orang-orang batil dalam mengajar. Salah satu cara dari cara-cara orang batil dalam mengajarkan kesesatan mereka. Itu saya jumpa dengan satu orang tua. Dia cerita sama saya saat anak saya naik pesawat dengan anak saya itu, yang anak itu saya sekolahkan di SD-nya Wahabi. Maka di atas pesawat anak itu melihat di luar kaca. Sambil melihat dia tanya sama bapaknya, Bapak mana Allah? Mana Allah? Bapaknya tidak mengerti juga kenapa anak saya bisa begini. Usut punya usut, barulah ditahu kalau setelah naik ke kelas 5 atau ke kelas 6, mulai faham sesat mereka sisipkan dalam pelajaran. Trik ini juga dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam menghancurkan ajaran Islam. Makanya belajar ilmu agama Islam dari orang kafir, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Australia, ataupun di negara mana saja. Yang pengajarnya itu adalah orang kafir atau zahir muslim, tetapi hatinya memusuhi Islam, haram hukum. Cara mengajar mereka sebagaimana cara mengajarnya orang Wahabi. Awal datang tidak langsung dikasih pelajaran-pelajaran yang tidak enak didengar di kuping itu. Tetapi dikasih pelajaran-pelajaran yang bagus. Sehingga yang belajar mulai senang, mahabbah sama gurunya, percaya sama gurunya, barulah dikasih masuk pelajaran-pelajaran yang sah. Salah satunya apa? Setiap agama sama. Maka faham-faham liberal itu datang salah satu ke Indonesia atau di negara mana saja, karena belajar ilmu agama dari mana? Orang-orang yang memusuhi Islam. Jadi saat murid sudah percaya dan mahabbah sama gurunya, tentu pelajaran yang salah diajarkan pun murid akan menerima itu dan percaya ini betul. Sebagaimana pepatah dalam bahasa Arab, at-tilmidu ala dini ustadzi. Murid akan berjalan di atas agama gurunya, atau agama murid sama dengan agama gurunya. Paham tidak? Nah, makanya seperti itulah orang-orang Wahabi. Sama dengan orang Yahudi karena batil, Nasrani batil. Caranya sama dengan orang Wahabi. Wahabi juga caranya sama dengan orang Yahudi dan
dan Nasrani itu. Jadi pelajaran-pelajaran yang tidak ada kaitan dengan ajaran mereka, mereka tidak ajar di awal-awal. Ini pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah mereka, mereka tidak ajar di awal-awal. Tetapi diajarkan mulai di akhir-akhir atau di pertengahan. Setelah mereka membaca, kalau murid ini sudah senang, sudah percaya sama kami. Satu contoh lagi. Ini contohnya bukan contoh katanya, tetapi wali murid itu yang mengadu sama saya. Anaknya perempuan punya prestasi. Ya, ngajinya di sekolahnya orang Wahab. Kelas 1 seperti tadi juga, 2, 3, 4 belum. Kelas 5 atau kelas 6 mulai diajarkan faham-faham yang sesat. Salah satunya apalagi saat anak perempuan itu pulang ke rumah, dia melihat ada ayat kursi yang digantung di dinding rumah. Apa kata anaknya? Bapak bidah, sesat. Kasih turun. Kasih turun. Akhirnya bapaknya minta pendapat dari saya karena anak yang punya prestasi. Mau dikasih beasiswa, mau dilanjutkan, kemudian ditargetkan diberangkatkan ke Timur Tengah sana, di pondok pesantrennya mereka. Saya bilang jangan. Selesaikan SD-nya dari situ, kemudian jangan dilanjutkan. Masih mending sekolah di sekolah umum daripada sekolah di sekolah agama tetapi isinya kesesatan. Kalau sekolah di sekolah umum, orang tahu saya tidak paham agama. Orang merasa betul saya ini tidak tahu agama. Sehingga dikasih masukan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang lurus dan bagus, gampang diterima. Tetapi berbeda dengan orang yang belajar di sekolah zahirnya agama, tetapi isinya bisa semua penuh dengan kesesatan, bisa kebanyakan penuh dengan kesesatan. Lebih repot. Walaupun perlu digarisbawahi, tidak semua yang disampaikan oleh orang Wahabi itu salah adanya. Ada juga yang betul. Cuma di balik mereka menyampaikan yang betul, yang mereka atasnamakan ulama hak, di situ ada misi. Nah, misi ini susah dideteksi. Saat orang tidak bisa mendeteksi terus ikuti atau belajar sama mereka, tentu hati dan pikiran dia akan berubah. Maka jangan kamu heran seberapa banyak terjadinya atau tersebarnya faham kesesatan di Indonesia ataupun di negara-negara mana yang tadinya tidak ada awalnya itu. Sebabnya apa? Nah, mereka belajar dari orang yang batin. Sama dengan faham liberal, kenapa bisa tersebar? Padahal awalnya tidak ada. Dan ajaran itu haram hukumnya. Sebab karena mereka belajar dari orang yang salah, Wahabi juga begitu. Tidak sama seperti itu. Faham kesesatan bisa tersebar karena orang-orang Islam belajar sama orang-orang Wahabi yang dari segi akidah adalah mujassimah, musyabbihah, yang bil ittifaq para ulama mereka itu adalah sesat. Apa? Sesat. Bagus mereka itu apa? Dari yang bagus dari mereka. Mereka punya jenggot. Hanafi mengatakan wajib. Syafi'i terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Seperti itu. Hanabila mengatakan wajib, Maliki mengatakan wajib. Yang pecah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kembali lagi karena punya misi jahat, maka haram hukumnya belajar sama mereka. Untuk itu demi sayang anak, sayang diri sendiri, kita jangan belajar sama mereka. Paham tidak? Ada yang bilang sama saya, yang mereka sampaikan Quran hadis. Iya tuh Qurannya betul, hadisnya betul, tetapi fahamnya faham mereka. Ataupun kamu tidak bisa tahu itu faham mereka atau bukan. Kamu kan tidak bisa deteksi mana yang betul dari mereka yang mereka sampaikan, mana yang betul, mana yang tidak. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.